Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga Masalah. Kali ini kita akan remake video yang ini. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan si kecil umroh. Nah, alhamdulillah Almeida sudah 2 kali umroh. Di vlog yang pertama Almeida usianya masih 1 tahun, dan kemarin Almeida umroh umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Ada beberapa perbedaan yang mana nanti akan kita share perbedaan dulu dan sekarang. Mau tahu syaratnya apa aja? Let's check this out. Oke, jadi yang pertama pastikan bahwa kita akan memilih travel yang terpercaya. Teman-teman bisa cek di websitenya Depak, atau teman-teman bisa make sure travel tersebut sudah mendapatkan izin atau belum dari pemerintahan. Karena jangan sampai kita asal murah aja tapi ternyata bironya bodong. Nah, biasanya itu dari pihak travel akan memberikan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk calon jamaah umroh. Biasanya akan dimintai identitas seperti KTP, KK, ijazah, dan lain-lainnya. Selain itu juga nanti biasanya akan dimintain paspor. Nah, kalau misalkan belum punya paspor, nanti kita akan bahas di next step ini. Kemudian biasanya akan ada dimintain foto 4x6 80% dengan background putih, seperti foto kita daftar haji ya. Sampai aja tangannya kak. Dan yang paling penting itu DP lah ya. Nah, untuk biaya umroh itu variatif, tergantung peak season atau tidak. Terus juga tergantung ada plus-plusnya atau enggak, plus Turki, plus Faiz, plus Palestina. Itu semuanya beda-beda. Nah, untuk anak sendiri itu biayanya berapa? Kalau Almeida, sepengalaman Almeida di waktu itu di bawah usia 2 tahun itu masih ada pengurangan. Kurang lebih dia bayarnya 60% lah, nggak setengahnya. Di atas 2 tahun itu biasanya anak-anak sudah dibayar full untuk travel umrohnya. Sekarang kita akan share bagaimana cara membuat paspor di era sekarang, karena kita sudah lebih dari 5 tahun waktu itu cara bikinnya dan agak beda. Jadi kalau sekarang ayah bunda wajib install di App Store maupun Play Store M-Paspor. M-Paspor itu sendiri adalah aplikasi dari pemerintah atau kantor imigrasi yang mana itu diperuntukkan untuk pengajuan paspor. Di situ kita nanti akan ajukan data diri kita. Di situ kita akan diberikan opsi kantor-kantor imigrasi mana yang dekat dengan domisili kita. Kemudian nanti akan dipastikan jadwal yang tersisa atau dibuka. Sepengalaman kita waktu itu domisili Karawang, dan di situ selalu full, jadi kita pindah ke Jakarta. Kita akan dikasih kayak QR untuk kita confirm ke pihak imigrasinya. Kita nanti datang di hari dimana kita sudah mendaftar. Setelah itu nanti kita antri, kita kasih berkas-berkas yang harus dibawa. Baru setelah itu kita akan melakukan biometrik, pas foto sampai selesai. Nah, tips ketika kita datang ke kantor imigrasi adalah tidak boleh memakai sendal. Jadi kita harus pakai sepatu daripada nanti ditegur seperti ayam wahe. Oh, data-data apa saja sih yang harus dibutuhkan ya? Pokoknya kita harus bawa fotokopi dan juga aslinya, semuanya. KTP, KK, ijazah untuk kita yang dewasa, kalau anak-anak nggak usah. Nikah bagi yang sudah berumah tangga. Anak-anak itu biasanya nanti ada tambahannya surat pernyataan yang mana itu menyatakan ini anak kandung dari pasangan, terus juga paspor dari orang tua kalau orang tuanya punya paspor. Setelah itu nanti kalau orang tuanya bercerai nanti juga ada surat pernyataannya, atau anak itu adalah anak adopsi nanti juga harus ada surat pernyataannya, yang itu nanti ada di kasih materai. Kalau semua dokumennya dinyatakan valid dari pihak imigrasi di front office-nya, nanti kita akan disuruh menunggu. Selain itu nanti akan ada wawancara ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman itu mau umroh, pastikan bahwa biro umrohnya itu melampirkan surat pemberangkatan umroh kita. Jadi kayak kemarin
pengalaman teman. Jadi beliau itu mau bikin paspor tanpa ada kepentingan. Jadi pengen punya aja gitu. Nah, saya udah kasih tahu kalau memang misalkan tidak ada kepentingan untuk umroh dan belum daftar umroh, sebaiknya jangan bilang karena nanti akan dimintain itu dan itu akan menggagalkan kita buat paspor. Akhirnya teman bilang kalau dia mau ke Singapura. Nah, ini dia juga ada aja. Jadi di kantor imigrasi tuh nanti ditanya, kamu mau ke Singapura sama siapa gitu, sama teman. Coba lampirin fotokopi dan paspor teman kamu gitu. Jadi memang kita harus punya reason kita bikin paspor untuk apa, nggak cuma buat punya aja. Jadi pastikan ayah bunda sudah punya surat dari pihak travel untuk alasan membuat paspor itu. Nah, untuk biaya paspor sendiri bervariatif. Ada yang untuk paspor biasa seharga 350.000, untuk paspor elektronik seharga 650.000. Kemudian untuk biaya paspor rusak 500.000, biaya paspor hilang 1 juta. Kalau misalkan paspor rusak karena bencana alam itu zero. Kalau misalkan ayah bunda buru-buru mau bikin paspornya cepat langsung jadi, itu biayanya 1 juta. Karena kurang lebih prosesnya itu 10 hari kerja baru kita bisa mendapatkan paspor fisiknya. Jadi kalau mau yang cepat kita bayar 1 juta. Setelah paspor sudah selesai, nanti biasanya dari pihak travel itu akan membuatkan kita visa. Tapi kalau visa ini di luar kita nggak tahu ya, jadi biasanya dari pihak travel nanti yang akan bantu ngurus ke kedutaan Arab Saudi-nya. Lanjut setelah itu biasanya nanti kita harus menyertakan vaksin. Kalau kemarin dari travel kita ada wajib vaksin COVID 3 dosis, kita harus lampirkan itu. Dan kalau anak-anak sih enggak. Qadarullah kemarin waktu zamannya kita 2019 itu kita wajib vaksin meningitis. Tapi di umroh kemarin Ramadan 2024 tidak wajib suntik meningitis. Per bulan Juli kalau nggak salah itu sudah wajib lagi suntik meningitis untuk jamaah umroh maupun haji. Untuk biayanya sekitar berapa ratus? 600 atau 300.000, saya juga lupa. Biasanya di kantor imigrasi akan ada suntik meningitis atau jumlah rumah sakit nanti juga bisa. Selanjutnya yang kita lakukan di luar itu semua, kita melakukan vaksin influenza. Assalamualaikum guys, aku mau vaksin influenza. Kalau umroh biar aku nggak batuk dan flu. Bagi ayah bunda yang berencana membawa si kecil umroh, pastikan sudah mendapatkan surat izin dari dokter spesialis anak masing-masing. Karena sewaktu-waktu bisa dibutuhkan, terutama untuk bayi di bawah 1 tahun. Di samping vaksin seperti influenza yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu, terutama batas usia yang diperbolehkan. Nah, untuk dewasa, cukup ke dokter umum saja jika ingin melakukan vaksin tambahan. Khusus bagi wanita yang masih aktif menstruasi, disarankan untuk konsultasi ke dokter obgyn atau bidan terlebih dahulu berkaitan dengan siklus mens selama di sana. Karena cara konsumsi obat penunda haid wajib menggunakan resep dokter. Jadi jangan asal-asalan ya. Karena memang biasanya penyakitnya orang umroh dan haji adalah batuk dan flu, karena kan mungkin perbedaan iklim, cuaca, terus juga interaksi kita sama orang-orang di sana yang penuh sesak gitu kan, menyebabkan kita imunnya turun karena kita capek juga di sana kan, hawanya panas banget, pengen minum yang segar-segar. Wah, itulah kadang dihajar langsung jadi batuk. Nah, jadi kita kemarin Almeida pun juga dia vaksin influenza, kami vaksin influenza, bedanya dia nggak booster, yang booster kita. Tapi ya qadarullah juga kita cuma bisa ikhtiar ya, di sana kita juga tetap sakit juga. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita sih. Perbedaan dari umroh yang dulu dan sekarang, umroh dulu nggak harus pakai M-Paspor, sekarang pakai M-Paspor. Vaksin meningitis dulu pakai, kemarin kita nggak pakai, yang sekarang pakai. Terus dulu nggak ada vaksin COVID, sekarang diwajibkan vaksin COVID. Oh ya, buat yang tanya kenapa adiknya Almeida kemarin nggak sempat umroh, karena memang waktu kita daftar umroh itu jauh, hampir 1 tahun lebih kita daftar sebelum kita berangkat. Jadi kita nggak tahu kalau mau ada adiknya Maida. Dan dari pihak travel, karena waktu kita berangkat itu adiknya baru mau usia 6 bulan, jadi tidak disarankan untuk dibawa karena masih
sangat rentan terhadap cuaca, apalagi 3 negara ya, yang mana di Palestina itu cuacanya dingin sekali dan di Saudi panas. Jadi takutnya nanti dari sisi cuaca yang ekstrim, dari dingin ke panas itu nanti kurang baiklah untuk anak. Dan juga bulan Ramadan kan penuh banget, jadi memang tidak direkomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun, apalagi yang baru mau makan. Semoga next kita bisa umroh lagi berempat ya. Itu dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.